Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Mari kita saksikan merubah nasab, malsuin nasabnya supaya menjadi nasab paling mulia, merubah sejarah sebuah bangsa agar dia yang mendapat keuntungan dari perubahan sejarah itu. Surabaya itu diambil dari kata sirrul bahi. Surabaya itu diambil dari kata sirrul bahi. Dari kata sirrul bahi. Apa? Rahasia yang terselubung. Wali bisa terbang ketemu Rasulullah. Kalau lagi marhaba melihat Rasulullah, bohong semua. Tidak bisa diverifikasi oleh apapun. Bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bohong semua. Tidak bisa diverifikasi oleh apapun. Tidak bisa diverifikasi oleh Google Map. Orang Yahudi itu punya sifat tersendiri di dalam mengagungkan nasabnya, menganggap nasab orang lain dari jenis manusia selain Yahudi adalah sama seperti binatang. Inna nabdi'abu wa ghairuna kaqati'in minal ghanam. Itu orang Yahudi. Kami adalah bagaikan serigala yang gagah perkasa. Dan selain orang Yahudi, kaqati'in minal ghanam, dia hanya seiris dari daging kambing. Bukan kambing acan, cuma seiris dari daging kambing. Itu orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memanggil orang selain Yahudi dengan sebutan ummi. Apa sebutannya? Nabi Muhammad itu Nabiul Ummi, Nabi yang bukan Yahudi. Itu min babit tajawuz. Min babit tajawuz Allah mengatakan Nabiul Ummi karena orang Yahudi menyebut Nabi Muhammad sebagai Ummi, artinya bukan Yahudi. Orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi di zaman ini karena menganggap nasab mereka lebih mulia dari orang lain akan senantiasa mempunyai sebutan untuk orang yang selain darah dan keturunannya. Itu ciri-ciri akhlak Yahudi. Yang kedua, orang Yahudi tidak akan menikahkan anak perempuannya dengan selain daripada Yahudi. Kalau laki-laki Yahudi ketemu dengan perempuan bukan Yahudi, maka tidak diharamkan untuk menggaulinya, karena perempuan selain Yahudi tidak boleh diakad pernikahan. Kenapa? Karena dianggap begitu rendah. Orang Yahudi juga min akhlaqihim laknatullah alaihim harrifunal kalima amma waqi'ihi, merubah sejarah, merubah nasab, malsuin nasabnya supaya menjadi nasab paling mulia, merubah sejarah sebuah bangsa agar dia yang mendapat keuntungan dari perubahan sejarah itu. Bikin makam palsu agar apa? Agar moyangnya diagung-agungkan orang. Bikin cerita-cerita kehebatan moyangnya yang dulu waktu hidupnya tidak punya prestasi apa-apa. Agar apa? Agar orang-orang yang ada di suatu bangsa di mana dia berada tertipu oleh sejarahnya dan mengagungkan keturunan makam palsu yang dibesar-besarkan itu. Dan ini tidak boleh terjadi di tanggal ini. Daripada kita nggak jelas, ya itu apa? Cari makannya, jarahin, itu asli tertulis dalam sejarah perjuangannya. Ruang-ruang yang tidak bisa diverifikasi, di situ dia bermain untuk menipu umat. Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, kami Allah, saya Bahar bin Smith, kita akan pernah minta maaf dari kesalahan itu.
Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia. Ini si Bahar, orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Orang tolol yang tidak tahu kalau dirinya tolol. Salah pun nggak pernah dia akui. Minta maaf pun kagak mau, walaupun salah. Itu tandanya orang sombong dan juga orang bodoh. Lagi cerita-cerita halu. Sekali duduk 90.000 kali baca Yasin. Para ulama, para salafun salih, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Duduknya berapa tahun, Har? Duduknya berapa bulan? Oh, itu mencapai makam kewalian. Kita nggak terlalu buta terhadap kewalian, pemahaman tentang kewalian seseorang. Walaupun kita bodoh, dalam hal itu kita nggak mungkin menerima begitu aja informasi dari seseorang. Mereka selalu membanding-bandingkan antara ulama ini dengan ulama yang satu lagi. Biar mereka pamornya naik. Kan si Bahar ini sangat luar biasa dalam ceritanya. Belajar dari guru ini, dari guru itu, dari guru ini. Bahkan ada orang yang disebutkan meninggalnya sebelum si Bahar lahir. Dan ada seorang lagi guru dia. Dia belajarnya, dia masih bocil, masih kanak-kanak, masih balita. Kalau si Bahar pinter, nggak mungkin dia nantang orang buat gali makam Nabi. Sedangkan dia ngaku sebagai cucu Nabi. Kiai Haji Imaduddin dengan tegasnya menyatakan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Yahudi. Sifat dan tradisi mereka pun tidak lepas dari sifat dan tradisi Yahudi. Keturunan dari Ubadillah ini hanya berani di Indonesia menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah SAW karena kurangnya ketegasan dari MUI dan pemerintah. Sementara di negara-negara Timur Tengah seperti Yordania, Irak, Iran, Turki, Mesir, Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, bahkan di Yaman sendiri, negeri asal mereka, menolak bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW. Kita bersyukur bahwa sekarang sudah banyak para ulama-ulama kita dan para youtuber-youtuber mengungkapkan kebohongan daripada para habib ini. Semoga kita bisa menerimanya dengan lapang dada dan tinggalkanlah mereka karena tidak ada manfaatnya bagi kita semua. Mereka hanya bisa menghancurkan agama yang kita yakini. Masih banyak para ulama-ulama dan kiai-kiai yang lemah lembut dan memberikan suri teladan kepada kita semua untuk kita ikuti. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya. Wassalam dari saya.